Itu tergantung bahan yang ada, dalam arti kalau ada bekatul ya bekatul, kalau ada sorghum ya sorghum, karena kita cari yang lebih murah mana kayak gitu. Sorghum itu murahnya bisa mengalahkan bekatul ternyata. Sebenarnya murah mas. Yang penting reject mas ya. Ya reject. Yang bagus ya. Kebetulan di sini juga ada rejectan teman-teman. Jadi nah ini pakai bijinya sorghum teman-teman. Loh mantap sekali. Ketemunya cuma 2.600 sih per kilo teman-teman. 2.700. Kalau pakannya? Iya pakannya. 2.600. Duh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, kita kembali lagi ke rekan farm ini teman-teman. Kita mau tanya-tanya seputar perubahan pakan ini teman-teman. Nah, pakan di sini itu sekarang menggunakan pakan full kering teman-teman. Jadi rumputnya pun juga dikeringkan teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini kita sudah ketemu Mas Bima ini teman-teman. Selamat sore Mas Bima. Sore Mas Danang. Gimana kabarnya, masih sehat? Alhamdulillah sehat. Wah ini kapan kita kemah lagi nih? Monggo. Kapan? Nah, ini udah ditunggu Mas Ferry. Nah ini kita mau kemah sambil mencari rumput teman-teman. Nah apalagi sebentar lagi kandangnya Ferry Farm juga jadi bisa buat kemah ya itu ya. Nah nanti kita kemah di sana dulu teman-teman. Nanti kita bikin konten sambil ngobrol peternak sing ngomake dijak ngobrol bareng paling seru paling yo. Asik. Nah, oke Mas Bima mungkin bisa perkenalan lagi Mas Bima. Oke. Perkenalkan nama saya Aditya Bima. Dari rekan farm domba yang beralamatkan di Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, dengan nomor HP yang bisa dihubungi 085 733 181 205. Oke. Nah, Mas Bima di video sebelumnya kan sudah kita cerita-cerita tentang perubahan jumlah dombanya, perubahan pola pakannya juga. Nah, ini kita ngomongin pola pakannya ini. Ya. Kalau pakannya masih polanya tetap sama? Tetap sama Mas, di 2 kali di jam 7 dan jam 4. Jam 7 dan jam 4. Kenapa dipilih jam itu Mas Bima? Yang pertama karena pekerja udah datang Mas. Pekerja sudah datang. Jadi waktu makannya pun juga pekerjanya nggak keburu-buru pulang kayak gitu. Intinya kan kayak gitu Mas. Kita menyesuaikan jam kerja aja. Pekerjanya berapa sih? Kalau di rekan farm alhamdulillah masih 2 orang. 2 orang itu tetap setiap hari masuk. Tetap setiap hari masuk. Karena kan minggu biar ada giliran libur kan Mas. Oh ya. Jadi minggu ada libur gantian. Ya libur gantian. Ya, ganti. Cuma kalau sehari-hari langsung tetap dua ya. Oh iya. Nah ini kalau sehari kasih pakan apa itu namanya 2 kali jam 7 sama jam 4. Kalau porsinya berapa kilo Mas? Porsinya kita di 1,3an Mas. 1,3 kilo per harinya. Per harinya, per ekornya. Per ekornya. Oh, itu sudah pagi sama sore? Sudah pagi sore. Oh, berarti pagi berapa? Sekitar separuhnya pagi di 0,5 dan sisanya di sorenya Mas. Oh, banyak sorenya. Banyak sorenya karena kan panjang harinya masih panjang sore itu kan, kisaran 8 ons ini teman-teman. Nah, bisa diulang lagi Mas Bima. Kenapa kok berganti pakan yang kering kayak gini Mas Bima? Oke. Kenapa ganti pakan yang kering kan gini Mas, ini runtutan ceritanya ya. Nah dulu kan kita mengalokasikan domba ini ke breeding kayak gitu tanpa kita jualan buntingan. Nah, waktu itu kita mencoba untuk mengirit kos, kita banyakkan rumputnya. Ternyata hasilnya konsumsinya terlalu banyak dan dombanya kurang oke, dalam kita body score-nya kurang oke lah kayak gitu. Akhirnya dari situ kita belajar kenapa sih kok malah seperti itu, akhirnya kan membengkakkan kos dan kayak gitu Mas. Nah ternyata waktu itu kita pelajari ternyata kondisi domba itu kalau akhirnya kan terlalu banyak kadar air. Dia memang makanya sedikit-sedikit banyak tapi continue Mas. Jadi mintanya tetap banyak tetapi dia makan sedikit, kenyang, habis itu makan lagi kayak gitu. Jadi keseringan kasih pakan malah. Kayak gitu. Akhirnya daripada gitu kan kita belajar lagi ke teman-teman, ternyata ini Mas lebih baik pakannya dikeringkan atau rumputnya dikeringkan kayak gitu. Oh iya. Dari situ akhirnya ya kita coba, ternyata mengurangi lagi. Dari dulu pernah hampir sekitar 2,5 kilo per hari Mas. 2,5 kilo. Ya, tapi dalam kondisi basah. Basah. Tapi kalau dikeringkan ya mungkin ya hampir sama. Hampir sama. Nah dikeringkan akhirnya waktu posisi pakan ini kering, kita pakainya kembali lagi ke 1,2 1,3 lagi.
gitu. Jadi separuhnya ya. Iya. Cuma tapi kalau posisi basah dikeringkan lagi nanti susutnya banyak nggak itu Mas Bima? Harusnya lebih banyak, Mas. Misalkan dari 1 ton itu biasanya kalau dikeringkan jadi berapa Mas? Jadi gini, di kami tuh coperan basah. Coperan basah itu turunnya itu sekitar 30-40%. 30 sampai 40%. Jadi kan gini Mas, kita kan di kondisi di lahan. Nah, di lahan itu kita sudah didiamkan dulu, setelah dipotong 1-2 hari. Setelah itu aman. Setelah itu 1-2 hari kita potong, kita biarkan dulu di lahan, kita pulangkan untuk kita chopper. Habis chopper kita diamkan lagi selama 3-4 hari kayak gitu Mas. Jadi setelah chopper itu berkurangnya kemungkinan bobotnya itu sekiranya 30-an%. Soalnya kan di lahan sudah agak kering kayak gitu. Iya. Terus dombanya juga lahap sekali teman-teman, kayak gini lah inilah. Lihat ya, bodinya juga kayak gini loh. Itu cempe-cempenya juga loh, bagus-bagus loh teman-teman. Kita langsung menuju ke proses pembuatannya bisa ya ini? Oke, bisa Mas. Ini kita bisa. Langsung share sekalian proses pembuatannya teman-teman. Nah kalau pola pakannya ya kayak gini aja. Berarti ini untuk 120-an ini butuh 1 tong ini cukup ya? Ya Mas, ini buat pagi sore cukup. 1 tong untuk sore hari aja apa? Pagi sore. Nah pagi sore 1 tong ini teman-teman, 1 drum ini teman-teman. Tuh mantap loh ini. Ini kalau ini cempenya makannya Create Fit ini kayaknya. Ya. Nah, Mas. Ya. Oh, Create Fit ini teman-teman. Kita mau bikin proses pembuatan pakannya ini teman-teman. Nih. Lah ini. Ini mumpung lagi bikin pakan ini teman-teman. Lah ini. Jadi ini benar-benar sudah dikeringkan. Ya. Dikeringkan itu dijemur di panas gitu atau gimana Mas? Kita cukup angin-angin Mas. Soalnya kan di lahan kita sudah diamkan kan Mas. Di lahan sudah kita diamkan 2 hari. Jadi kan insya Allah kadar ini sudah berkurang. Nah setelah itu kita ini tinggal angin-angin tok wis cukup. Tapi ya 3 hari gitu. Jadi ini tanpa dipanaskan. Jadi tanpa apa itu namanya sinar matahari pun bisa ya kita tetap bikin ya. Ya ini teman-teman, ini konsentratnya kayak gini nih. Ini bahannya apa aja Mas? Nah bahannya ini kita harus nyontek dulu Mas. Soalnya saya juga lupa. Ini konsentratnya ditabur-tabur gitu. Nah, ini padahal rumputnya pun sudah kering, tapi masih lagi dicampur di konsentrat kayak gini. Iya, karena gini Mas, walaupun dia kering kan kita tetap juga butuh pertumbuhan dari ADG-nya lah Mas. Nah, jadi dari situ walaupun dia kering kita tetap pakai konsentrasi 50%-nya ini, yang 50% konsentrat dengan konsentrasi seratnya itu 60%. Seratnya 60%. Terus karbohidratnya di sekitar 12%. Nanti proteinnya sekitar hampir 20. Kalau menurut ini ya, bahannya ya bukan nilai uji lab ya. Bukan uji lab. Itu 20%. Terus setelah itu baru kita kayak lemak kayak gitu lah, kayak gitu Mas. Iya, mantap sekali ini teman-teman. Untuk bahan kita itu ada di 50% pakcong. 50% pakcong rumputnya. Terus kulit kopinya 5%. Kopranya 5%. Bekatulnya itu ada 2,5. Terus polarnya ada 2,5 juga. Ketelanya 2,5. Jagungnya 2,5. Terus jagungnya tadi sudah ya, jagung 2,5. Terus sorghumnya 2%. Terus ada pakan tambahan yang beli jadi itu 25%. Setelah itu ada CGF dan DDGS itu rata-rata 2,5% semua. 2,5% semua. Dan dengan catatan teman-teman, sorghumnya tadi bukan batangnya loh di sini ya. Bukan. Jadi kalau bisa dibilang sorghumnya kita itu yang bilangnya apa ya, sorghum rijekan ya, atau kayak bijinya lah ya. Bijinya lah Mas ya. Jadi kayak biji jagung gitu loh teman-teman. Jadi bukan pohon jagungnya, tapi ini adalah jagungnya. Lah ini kalau di sini ada sorghumnya, itu pakai sorghumnya bukan batangnya. Biasanya kan ada juga yang pakai sekalian batangnya. Itu pakai batangnya ya. Sebenarnya bagus Mas, batang sorghum tuh bagus karena dia punya glukosa yang tinggi lah. Buat energinya bagus sebenarnya. Cuman kan kita belum ada, kalau di sini kan masih ada yang rijekan seperti itu kayak gitu. Iya. Ini kalau ini pakan ini ketemu berapa per kilonya Mas Bima? Ini 2.600. 2.600. Ya. Terus habisnya tadi kisaran 1,2 kiloan 1,2. Ya. Jadi ketemu 3.000 lah per kilo teman-teman. Nah 3.000 kayak gini nih pakannya.
Ini cuma ditabur-tabur gini dok. Kita lihat konsentratnya ini ya di dalam tong kayak gini Iya. nih. Ini jadi bikinnya sendiri-sendiri awalnya. Bikinnya sendiri-sendiri mas. Oh, jadi yang ini konsentrat ini sudah lama ini Cing? Belum, ini kemarin. Baru kemarin. Ya, Jadi nggak perlu difermentasi ya? Nggak perlu mas, nanti kita baru ini sebenarnya kan konsentrat kita juga ada konsentrat fermentasian nih mas. Jadi yang beli jadi kita itu sudah terfermentasi. Jadi kita tinggal memanfaatkan air yang masih berada di rumputnya untuk aktivasi si siapa namanya? Konsentratnya ini tadi, bakterinya lagi kayak gitu. Jadi terus ini nanti disimpan berapa lama mas? Terus baru dikasihkan pakan? Kalau kayak gini mas ya, kalau fully kering ya, fully kering sebenarnya itu bakterinya tuh mau aktif atau enggak, itu sebenarnya tidak butuh lama kayak gitu. Yang penting sebenarnya gini, itu tadi untuk mengaktifkan bakteri itu kan ya itu tadi tergantung kita kadar airnya seperti apa dulu kayak gitu. Jadi kalau dia masih sudah kering kayak gitu kan insya Allah lebih enak. Lebih enak. Gitu. Wah, luar biasa ini teman-teman. Jadi langsung dikasihkan pakan pun sebenarnya juga bisa. Nggak apa-apa, it's okay. Nah tapi tak cium tadi juga harumnya itu loh, wanginya itu loh teman-teman. Nah ini berbau juga ini. Ini dicampur lagi sama ini. Nah untuk menentukan itunya tinggal tes genggam gitu aja mas. Nggak usah tes genggam juga nggak akan lengket dia. Yang penting kita mainnya di ini mas, di apa namanya komposisi beratnya tadi. Komposisinya sudah pas ya. Ini bahkan ditulis di sini ya. Ini sudah yang lama. Lama mas, ini yang lama. Wah ini yang lama teman-teman. Nah ini kalau ini adalah yang sudah ada di video Domba Bagus yang dulu awal kala ini teman-teman. Dahulu kala. Nah ini loh, ini ada campuran ini tulisannya kayak gini. Ada premiknya juga ya mas ya. Ya. Ini. Oh iya premik lupa tadi mas. Ini belum dibahas teman-teman. Nah itu ada semua di situ teman-teman. Di video yang dulu juga ada, cuma bedanya kalau dulu rumputnya basah. Rumputnya basah. Nah rumputnya basah itu konsentratnya menghabiskan lebih banyak nggak mas? Waktu itu sama-sama mas, sama-sama di 60-40. Dalam artian apa namanya? Rumputnya tetap 50 ya, yang 10% yang dulu kan kita pakai serat kering ya, kopi itu. Jadi sebenarnya konsentrasinya hampir sama. Cuma yang membedakan kalau yang dulu tuh fully kita punya konsentrat sendiri, yang sekarang kita tambahkan dengan konsentrat punya teman kita. Mungkin kalau teman-teman YouTube taunya Mas Enggar. Nah, itu kita pakai juga punya Mas Enggar. Jadi karena kita juga tahu bahannya, jadi kita bisa mengira-ngira lah, kira-kira dia persentase seratnya berapa, ini berapa, bisa mengira-ngira. Itu kalau di konsentratnya Mas Enggar itu konsentrat penggemukan atau gimana itu mas? Sebenarnya penggemukan mas. Nah cuman kan gini, kita kan yang pertama kan saat ini kita kan jualan semua kan pakai timbangan, benar. Nah pakai timbangan, dan setelah saya lihat-lihat di konsentrat Mas Enggar itu ternyata pertumbuhan di cempe-cempe juga bagus. Kita Krivit juga pakai punya Mas Enggar. Punya Mas Enggar. Gitu. Jadi alhamdulillah cempe-cempe juga bagus. Yang penting kita tuh pertumbuhannya mas. Kalau masalah sebenarnya ini buat penggemukan atau apa agak belakangan lah. Enggak, biasanya kalau di penggemukan itu kan ada kangkung keringnya kayak gitu. Itu di Mas Enggar juga ada kangkung keringnya? Juga ada mas, juga ada. Oh juga ada. Berarti tambahan serat lagi dong? Nah, makanya tadi kan kulit kopinya cuma 5%. Yang 5% ditutup dari konsentrat dari Mas Enggar seperti itu. Oh iya. Jadi konsentratnya sudah diambil ini kan dari konsentratnya Mas Enggar tadi teman-teman. Nah ini sehingga kayak gini jadinya. Terus nanti di sini konsentratnya masih di-mix lagi jadi konsentrat lagi. Wih luar biasa. Gitu. Dilengkapi dengan apa tadi mas? Banyak mas. Jadi karena menurut saya yang kurang itu karbonnya ya. Karbonnya kita kasih ketela seperti itu. Terus proteinnya kita tambah lagi kayak gitu. Jadi bahan-bahan yang sebenarnya sudah ada di Mas Enggar kita tambah-tambahin lengkapi lagi. sendiri. Wih, luar biasa. Gitu. Karena dilengkapi tapi ketemunya lebih murah. Ketemunya lebih murah. Soalnya di mix itu emang bikin supaya murah ya. Iya benar mas. Kalau ketelanya itu kering juga mas. Ada contohnya mas? Ketelanya ada nggak ya? Yang ini. Oh di sini. Ketelanya ini mas. Jadi ketela utuh kita seleb sendiri. Jadi ketela utuh sendiri, seleb sendiri. Kita seleb sendiri. Oh kita lihat teman-man. Jadi apa ini dibuka nggak apa-apa ya mas? Nggak apa-apa, oke. Nah ini dibuka dulu. Nah, cuman jepret apa enggak ya? Gitu. Jadi ketelaan juga termasuk kalau dibilang kayak fermentasian mas, kayak gini mas. Jadi nah ini dia sudah sama bekatul. Oh ini kayak di Mas Ian juga kayak gini ya? Oh ternyata semua sekarang pakai kayak gini teman-teman. Ini tapi ini jauh lebih kering kalau di Mas
Ian kemarin agak basah, ini goreng ini. Ya, saya suka yang kering. Tapi ketelanya juga masih ini teman-teman, agak besar. Masih agak besar kok di sini. Nah ini, wih, tuh ciumnya harumnya ini kayak tape ini teman-teman. Nah wangi sekali. Jadi ini adalah ketela sama bekatul. Ini nyelip sendiri. Nyelip sendiri pakai mesin chopper. Pakai mesin chopper. Jadi mesin choppernya banyak ya teman-teman. Lah ini lah. Ini mesin choppernya di sini lah ini. Tuh banyak kayak gini. Oh mantap sekali ini teman-teman. Jadi itu ketelanya kayak gitu. Wow, ternyata masih dicampur dengan, saya kira tadi seperti tepung kayak gitu enggak ya? Ya, soalnya gini Mas. Ya pertama tadi kan kita kembali lagi ke kos kan. Ya, jadi kita untuk mengirit kos seperti apa itu kita yang akal-akali lah gitu Mas. Akal-akali ya pokoknya jadi. Domba nggak kurus ya. Dan dombanya juga mau teman-teman kayak gini nih. Wih mantap sekali ini. Soalnya kalau yang kayak gitu Mas ya, kita kan mengmix dia itu untuk mengeringkan apa namanya mengeringkan ketelanya itu tergantung bahan yang ada, dalam arti kalau ada bekatul ya bekatul, kalau ada sorghum ya sorghum, karena kita cari yang lebih murah mana ya gitu. Sorghum itu murahnya bisa mengalahkan bekatul ternyata. Sebenarnya murah Mas. Yang penting reject Mas ya. Ya reject. Yang bagus ya. Kebetulan di sini juga ada rejectan teman-teman. Jadi nah ini pakai bijinya sorghum teman-teman. Loh mantap sekali. Ketemunya cuma 2.600 sih per kilo teman-teman. 2.700. Kalau pakannya? Iya, pakannya 2.600. Duh, pakannya 2.600 loh teman-teman. Mantap toh. Ya, gitu. Nah, ini cuma pemberiannya terus apa itu namanya? 1,2 kilo per ekor per hari teman-teman. Nah, itu yang saya ceritakan kandang yang kosong itu teman-teman. Ya, kandang belakang ini Mas. Nah, itu nanti kita akan juga ngisi itu dulu. Nanti kita akan liput. Nah, kandangnya itu masih kosong karena isinya itu buat pakan yang depan ya Mas ya. Di video sebelumnya kan dijelaskan itu dibuat pakan yang untuk domba-domba yang di depan teman-teman. Ya. Wah, lah ini nanti berarti kalau ada proses pembuatan konsentrat kita buat meliput juga ya? Bisa Mas. Nah, nanti pas kapan-kapan kita kesini lagi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang domba bagus yang mau belajar ke rekan farm juga boleh ya Mas ya? Boleh. Nah, nanti silakan menghubungi Mas Bima ke nomor berapa Mas Bima? Ada di 085 733 181 205. Nah, itu nomornya Mas Bima teman-teman. Kalau di Google Map ketik aja rekan farm domba ya. Nah, itu sudah ada teman-teman. Oke, bagi teman-teman domba bagus, jangan lupa nonton video ini sambil bawa buku teman-teman. Nanti dicatat sendiri bahan bakunya apa aja karena banyak sekali. Terus presentasinya berapa. Nah, nanti kalau kurang paham tulis di kolom komentar, nanti akan kita ketikkan juga teman-teman. Kalau saya nggak lupa tapi soalnya banyak juga ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.